Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arifin Mursyid dengan NIM 252402. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdi dengan NIM 252412. Saya Alfitrah Rafli, NIM 25240205 Dari kelas PTIK 1A untuk memenuhi tugas video presentasi tentang artikel yang kelompok kami buat. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan artikel atau mempresentasikan artikel yang telah kami buat dengan judul Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Pertama itu kita harus tahu mengapa Pancasila ini dapat disebutkan sebagai ideologi bangsa. Untuk sebelum kita masuk, kita semua pasti sudah tahu semua negara di bumi ini memiliki dasar yang berfungsi sebagai landasan untuk menjalankan hukum pemerintahan mereka. Lalu di dalam pembukaan undang-undang di tahun 1945 di alinea keempat menyatakan bahwa Pancasila ini adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia dan ketetapan MPR pada nomor 17 tahun 1998 menegaskan bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara dan ketetapan MPR nomor 11 tahun 1978 tentang P4 memperkuat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara ini dapat didefinisikan sebagai sumber dan segala sumber hukum negara serta sebagai landasan dari sumber dalam pembentukan dan penyelenggaraan negara. Menurut para ahli, yaitu si Hans Kelsen, dia menyebutkan bahwa dasar negara ini dapat didefinisikan sebagai standar atau dasar dari Grundlagen. Lalu, dalam masyarakat yang teratur, termasuk negara yang tidak berubah, standar ini merupakan standar tertinggi yang mendasari sistem norma pada tahun 1993. Nah, oleh karena itu kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan ini berasal dari dasar negara, yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan ini dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sedangkan dasar negara ini juga mempunyai sifat permanen. Jadi Pancasila ini adalah pandangan hidup dan kepribadian bangsa, bertujuan pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan bentuk keserasian. Sehingga perbedaan apapun yang ada atau yang dapat dibina menjadi satu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang bergabung dalam keseragaman yang kokoh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari artikel kami yang judulnya tadi yaitu Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Dalam poin kedua yaitu apa yang menyebabkan Pancasila bisa menjadi pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa disebut juga sebagai cara hidup ataupun dunia pandangan, pedoman hidup dan juga pegangan hidup. Dalam pandangan hidup satu bangsa itu sangat penting dalam penetapannya, karena tanpanya suatu bangsa mudah terombang-ambing jika tidak memiliki suatu pandangan, suatu pedoman yang dijadikan untuk digunakan dalam menjalankan permasalahan ataupun kehidupan sehari-hari. Dan juga dengan tidak adanya pandangan hidup juga dapat menyebabkan suatu bangsa mudah terpecah belah, karena tidak adanya pedoman ataupun pandangan yang mengarahkan suatu bangsa tersebut agar menjadi searah bangsa tersebut, ya, dengan keberagaman golongan. Dalam suatu negara yang memiliki pandangan hidup ataupun pedoman hidup untuk digunakan sebagai acuan ataupun pandangan tadi, Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup untuk mengarahkan kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.
dalam menyelesaikan masalah apapun, baik itu dalam prospek agama, baik itu dalam masyarakat, keadilan, ataupun dalam pemerintahan ataupun sosial. Pancasila yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam segala bidang dengan adanya tingkah laku dan dalam perbuatan setiap manusia Indonesia, manusia tersebut harus menjiwai bagaimana penerapan nilai-nilai dalam setiap Pancasila tersebut diamalkan dengan baik dan benar dalam penerapannya. Dalam sikap dan tindakan bangsa Indonesia dalam menerapkan Pancasila harus menerapkan dalam nilai-nilai setiap sila Pancasila, di mana sila yang pertama itu memiliki nilai-nilai ketuhanan, toleransi dalam beragama, dan dalam sila yang kedua itu memiliki nilai-nilai kemanusiaan ataupun peri kemanusiaan, harus beradab dan saling tolong menolong sesama manusia, sama satu bangsa. Dan sila ketiga Pancasila itu memiliki nilai nasionalisme, rela berkorban, dan harus memiliki rasa patriotisme terhadap bangsa kita sendiri. Pada sila keempat itu memiliki nilai kerakyatan atau demokrasi. Kita harus mementingkan kepentingan bersama terlebih dahulu daripada mementingkan kepentingan pribadi. Kemudian dalam sila kelima itu memiliki nilai sosial, keadilan sosial, baik itu dalam kita bermasyarakat ataupun berbangsa bernegara. Pada poin yang ketiga yaitu bagaimana Pancasila sebagai ideologi yang khas dan identitas bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa yaitu jika Pancasila dianggap sebagai ideologi bangsa Indonesia, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan berfungsi sebagai standar untuk organisasi negara. Dengan kata lain, tujuan dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah mewujudkan kehidupan yang berbasis keadilan, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keragaman. Pancasila sebagai ideologi nasional tidak hanya berfungsi sebagai dasar untuk penyelenggaraan negara, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai yang diakui secara universal. Dengan demikian, Pancasila dapat berfungsi sebagai alat untuk menyatukan orang-orang dari berbagai kelompok. Pancasila sebagai doktrin nasional, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila adalah ideologi yang terbuka, yang berarti nilai-nilai dasar yang dipegangnya tetap, tetapi dapat diubah menjadi nilai instrumental yang berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesimpulannya, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia diakui sebagai dasar negara yang berfungsi sebagai landasan hukum dan moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya sekedar prinsip-prinsip yang tertulis dalam konstitusi, tetapi juga mencerminkan identitas, nilai-nilai, dan cita-cita masyarakat Indonesia.